Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Hari ini untuk IPS kita belajar materi baru ya, bab ketiga, yaitu bab tentang ASEAN. Kalau bab 1 kemarin dulu kita belajar tentang karakteristik negara-negara di ASEAN. Untuk bab ketiga ini kita akan belajar tentang organisasi ASEAN dan bentuk kerjasama yang dilakukan negara-negara di ASEAN untuk kerjasama di berbagai bidang. Yang pertama kita belajar dulu tentang organisasinya. Organisasi ini bernama ASEAN atau singkatannya apa? ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nation. Ya, ASEAN ini diprakarsai atau dibentuk oleh 5 negara di Asia Tenggara awalnya. Kemudian baru beberapa negara yang lain mengikuti menjadi anggota, sehingga sekarang anggotanya ada 10 negara. Ya, kita belajar dulu tentang ASEAN. ASEAN itu terbentuk karena apa? ASEAN dibentuk karena adanya dilatar belakangi beberapa hal, antara lain misalnya tentang persamaan wilayah, terus persamaan nasib, terus juga ada beberapa perselisihan di negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Kemudian negara-negara di ASEAN ini mereka bersepakat untuk membuat suatu organisasi yang anggotanya itu adalah negara-negara di Asia Tenggara. Akhirnya karena ada banyak hal-hal yang melatar belakangi ini, 5 menteri luar negeri dari 5 negara bersepakat untuk mengadakan pertemuan yang diadakan di Bangkok, Thailand. Mereka mengadakan pertemuan itu pada tanggal 8 Agustus 1967. Itu dijadikan sebagai hari terbentuknya ASEAN karena pada saat itu atau sering disebutnya pada deklarasi Bangkok itu dihasilkan sebuah organisasi yang bernama ASEAN. Terus ada 5 menteri luar negeri itu siapa saja? Coba kita anak-anak sudah dibaca ya, ada di buku. Yang pertama dari Indonesia ada Adam Malik. Yang kedua ada dari Malaysia, siapa namanya? Tun Abdul Razak. Yang ketiga ada dari Thailand, namanya Thanat Koman. Yang keempat ada Narcisco Ramos dari Filipina, dan yang kelima ada S. Rajaratnam dari Singapura. Ini 5 menteri luar negeri dan 5 negara yang memprakarsai atau yang menandatangani deklarasi Bangkok terbentuknya organisasi ASEAN. Nah, itu latar belakang terbentuknya organisasi ASEAN. Kemudian setelah dibentuk ini, maka ASEAN kan kemudian setelah terbentuknya organisasi ini, mereka menentukan tujuan-tujuan ASEAN ini apa. Nanti di sini anak-anak bisa lihat ya, bisa dibaca di buku di halaman 67 sampai 68 itu tujuan-tujuan dibentuknya ASEAN. Kemudian kita akan belajar tentang lambang ASEAN. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang lambang ASEAN. Ya, di sini dilihat, anak-anak bisa lihat di buku paket halaman 69. Ini adalah lambang ASEAN. Lambangnya seperti ini ya. Ada lingkaran, bentuknya lingkaran, dan di dalamnya ada 10 ikat padi yang berwarna emas, kemudian latar belakangnya berwarna merah, ada tulisan ASEAN, kemudian ada lingkaran yang berwarna biru dan ada lingkaran yang berwarna putih. Nah, sekarang kita akan belajar apa makna dari lambang ASEAN ini. Ya, di sini bisa dibaca ya. Ternyata 10 batang padi ini yang berwarna kuning yang terikat ini menunjukkan jumlah negara anggota ASEAN yang jumlahnya 5. Yang memprakarsai memang 5, tapi yang menjadi anggota sampai sekarang ini adalah 10 negara. Siapa saja negaranya? Negara-negara di Asia Tenggara kecuali Timor Leste. Lah itu. Kemudian jumlah batang padi ini awalnya berjumlah 5. Kemudian jumlah tersebut bertambah sesuai dengan pertambahan jumlah negara. Kemudian kenapa ini digambarkan dengan padi yang berwarna kuning? Karena negara ASEAN itu menjadi sebagai
di negara ASEAN itu padi atau nasi itu menjadi makanan utama atau makanan pokok. Kemudian negara ASEAN juga menghasilkan banyak tanaman padi. Kemudian kenapa berwarna kuning? Menggambarkan kemakmuran dan kesejahteraan. Kemudian warna merah ini yang latar belakangnya ini kenapa berwarna merah? Berwarna merah berarti sikap berani dan dinamis. Kemudian ada yang warna putih. Putih ini yang lingkaran putih ini melambangkan perdamaian dan keamanan. Kemudian lingkarannya kenapa dibuat melingkar? Karena ini dilambangkan persatuan dan kesatuan antar negara anggota ASEAN. Kemudian ada lingkaran putih. Juga menunjukkan bahwa anggota ASEAN memegang teguh persatuan. Sedangkan lingkaran yang paling luar ini atau yang berwarna biru ini melambangkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Ya, seperti itu. Itu jadi tadi ada kenapa berbentuk lingkaran, kenapa ada padi emas, kenapa berwarna merah, kenapa lingkaran ada berbentuk lingkaran berwarna putih dan biru. Nanti anak-anak bisa pelajari lagi apa makna dari lambang tersebut. Tentang keanggotaan ASEAN. Keanggotaan ASEAN yang pertama kali menjadi anggota adalah 5 negara pemrakarsa. Kemudian tepat seminggu setelah memperingati kemerdekaan, Brunei Darussalam menjadi anggota ke-6. Kemudian seiring berjalannya waktu, negara-negara di Asia Tenggara mulai bergabung sampai sekarang menjadi 10 negara. Mana saja? Ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Laos, Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Di situ lah. Ini nanti anak-anak bisa lihat di sini ya. Kapan mereka bergabung dan kapan pendirinya. Di sini ada bisa dibaca. Kemudian sekretariat ASEAN. Apa itu sekretariat? Sekretariat itu adalah semacam kantor pusatnya untuk ASEAN ini. Yang pertama kantor pusatnya dulu awal kantor pusat ASEAN ada di Jakarta, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang diangkat secara bergilir dari negara anggota. Ya, ini nanti bisa dibaca-baca lagi. Ini gambarnya Sekretariat ASEAN di Jakarta. Kemudian ini nama-nama Sekretaris Jenderal yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN sesuai masa jabatan dan asal negaranya sampai sekarang. Berarti yang sekarang menjadi Sekretaris Jenderalnya adalah Lim Jock Hoi dari Brunei Darussalam. Yang pertama menjadi Sekretaris Jenderal berasal dari Indonesia, yaitu Hartono Rekso Darsono. Kemudian sudah berganti sampai 14 orang ya. Nanti anak-anak bisa baca satu persatu. Kemudian di sini apa saja tugas Sekretaris Jenderal ASEAN? Ada di sini. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, menyelenggarakan, memperlancar dan mengawasi kemajuan pelaksanaan kegiatan ASEAN. Ini nanti anak-anak bisa baca. Nah, itu tadi adalah beberapa hal tentang ASEAN. Ada latar belakang berdirinya, kapan berdiri, siapa pendirinya dari 5 negara itu, perwakilannya siapa saja. Nanti anak-anak jika kurang jelas bisa dipelajari lagi dan selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.